Matematika kelas 12 dengan topik statistika. Nah, di sini kita akan pelajari nilai modus pada diagram histogram. Nah, di sini untuk menentukan nilai modus dari data yang disajikan dalam bentuk histogram itu bisa kita tentukan dengan formula ya, MO sama dengan L0 ditambah delta 1 per delta 1 ditambah delta 2 dikali dengan C. Dimana di sini keterangannya LO itu adalah tepi bawah dari kelas modus. Jadi kalau misalkan kita memiliki histogram, nah kelas modus itu adalah kelas dengan frekuensi yang tertinggi, atau kalau pada data histogram, pada diagramnya kita bisa lihat dengan batang yang paling tinggi. Nah kemudian tepi bawah kelas modusnya itu yang disajikan dalam sumbu X. Kita lihat aja di sini, ini merupakan tepi bawah dari kelas modusnya. Kemudian delta 1 itu adalah selisih dari frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sebelum data dari kelas modus. Dan delta 2 adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah dari kelas modus. Jadi ini dia adalah selisihnya. Kemudian C itu adalah panjang kelas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh. Untuk yang pertama di sini, tentukanlah nilai modus pada data pada diagram histogram berikut. Kita akan jawab. Nah, kita ketahui kalau rumusnya itu adalah MO sama dengan L0 ditambah delta 1 per delta 1 ditambah delta 2 dikali dengan C. Nah, kalau pada data histogram itu kita hanya membutuhkan 3 batang. Nah, 3 batang itu yang mana? Ada batang yang merupakan kelas frekuensi tertinggi, yaitu ini. Batang yang pertama di sini, kemudian batang yang sebelum yang ini dan yang setelahnya. Jadi yang kita butuhkan hanya ini dia. Oke, nah sebelum kita mengerjakan, kita tentukan dulu nilai-nilai dari setiap unsur. Di mana L0 itu adalah tepi bawah dari kelas modus. Kelas modus di sini adalah yang batang tertinggi yang ini dia. Berarti tepi bawahnya itu adalah yang ini. Ini adalah tepi atasnya. Pada kelas ini. Pada kelas 1 2 3, yang kelas ketiga dia di sini itu adalah 60,5. Kemudian delta 1 itu adalah selisih dari frekuensi modus, yaitu 15 dengan frekuensi sebelumnya. Mundur aja kita ke belakang. Berarti 15 dikurang dengan 9, kita peroleh itu adalah 6. Kemudian delta 2 itu adalah frekuensi kelas modus terhadap frekuensi setelahnya. Berarti yaitu 11 di sini. Kita maju ke depan. Berarti 15 dikurang 11, kita akan peroleh dia 4. Kemudian C itu adalah panjang kelas. Untuk menentukan panjang kelas itu bisa kita lihat dari selisih ya, dari selisih tepi bawah dan tepi kelas. Nah, di sini kita ambil aja bisa sembarang karena setiap kelas memiliki panjang kelas yang sama. Nah, kita di sini ambil aja kelas yang dengan frekuensi tertinggi. Nah, panjang kelasnya berarti tepi bawah, tepi atas yaitu 65,5 dikurang dengan tepi bawahnya 60,5. Nah, kita di sini akan peroleh panjang kelasnya adalah 5. Sekarang kita masukkan ke dalam formulanya untuk menentukan nilai modusnya. Berarti M0 sama dengan atau MO sama dengan 60,5 ditambah delta 1 adalah 6 per 6 ditambah 4 dikali dengan 5, yaitu panjang kelasnya. Maka di sini kita akan peroleh nilainya adalah 60,5 ditambah ini 6 per 10 dikali 5 itu berarti dia 30 per 10. Maka ini kita buat 30 per 10. Nah, ini habis ya. Kemudian selanjutnya kita jumlahkan 60,5 ditambah 3, berarti kita peroleh adalah 63,5. Nah, di sini kesimpulannya adalah jadi modusnya adalah 63,5. Jadi data dengan frekuensi tertinggi pada diagram ini itu adalah yang memiliki nilai 63,5.
Untuk soal yang kedua, kita perhatikan data histogram di samping. Nah, tentukanlah modus dari data histogram tersebut. Nah, tapi di sini jika kita perhatikan data histogramnya pada sumbu X itu kita menggunakan nilai tengah, bukan dalam bentuk tepi bawah atau tepi atas dari kelas. Nah, di sini untuk penggunaan rumusnya masih sama, yaitu M0 sama dengan L0 ditambah delta 1 per delta 1 ditambah delta 2 dikali dengan C-nya. Nah, di sini kita tentukan dulu unsur-unsur dari setiap nilai yang dibutuhkan untuk menggunakan formula ini. Nah, di sini untuk yang pertama kita tentukan dulu C-nya. Untuk C-nya di sini itu adalah panjang kelas. Untuk menentukan panjang kelas itu bisa kita tentukan dengan mencari selisih, menentukan selisih dari dua nilai tengah yang berdekatan. Nilai tengah yang berdekatan di sini misalkan 43 dengan 50, terus 50 dengan 57 dan seterusnya. Nah, berarti di sini kita ambil aja yang nilai tengah dari ini. Selisih, maksudnya selisih dari sini, maka kita peroleh dia itu adalah 57 dikurang 50. Nah, kita akan peroleh dia adalah 7. Kemudian untuk L0 itu kita bisa peroleh dengan menjumlahkan, ya. Di sini kan L0 itu adalah batas bawah atau tepi bawah dari kelas modusnya, yaitu berada yang di sini. Ini yang mau kita tentukan. Nah, untuk menentukannya ini itu adalah menjumlahkan nilai tengah yang diapit, ya, yang mengapit tepi bawah dari kelas modus, yaitu 50 dan 57. Kita jumlahkan. Kemudian kita bagi 2. Karena kita juga mencari nilai tengah dari di sini yang berada di sini. Maka di sini kita akan peroleh 50 tambah 57 per 2 itu adalah 53,5. Nah, kemudian untuk delta 1 itu kita lihat langsung dari frekuensinya saja. Nah, di sini frekuensi dari kelas modus adalah 14. Berarti delta 1 itu adalah selisih dengan kelas sebelumnya, yaitu kita mundur, yaitu 7. Berarti di sini adalah 14 dikurang 7, kita peroleh itu adalah 7. Kemudian untuk delta 2 itu adalah selisih kelas modus terhadap kelas yang setelahnya, yaitu 14 dikurang 11. Maka kita peroleh ini adalah 3. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke dalam formulanya. Maka di sini M0 itu sama dengan L0-nya adalah 53,5 ditambah delta satunya adalah 7 per 7 ditambah 3 dikali frekuensi panjang kelasnya, maksudnya itu adalah 7. Maka di sini kita peroleh adalah 53,5 ditambah 7 per 10 dikali 7 itu adalah 49 per 10, atau dia nanti 4,9 ya, 53,5 ditambah 4,9, maka di sini kita akan peroleh dia adalah 58,4. Nah, berarti di sini ya, jadi modus yang kita peroleh itu adalah 58,4. Data tertinggi yang memiliki frekuensi tertinggi pada data ini itu terdapat, ya, pada data 58,4. Untuk soal yang ketiga, kita langsung saja di sini tentukanlah nilai modus dari data pada tabel pembentuk histogram berikut. Jadi datanya ini sudah dalam bentuk pembentuk histogram, artinya ini sudah dalam data-data tepi bawah dan tepi atas dari kelasnya. Nah, di sini yang kita perhatikan, ya, bahwa rumusnya itu tetap M0 sama dengan L0 ditambah delta 1 per delta 1 ditambah delta 2 dikali dengan C. Nah, di sini L0-nya kita tentukan dulu unsur-unsur dari nilai yang dibutuhkan pada formulanya, yaitu untuk L0 itu adalah, ya, kita tentukan dulu frekuensi tertinggi itu adalah 25 pada kelas ini. Oke.
Ini adalah frekuensi ya, frekuensi dari kelas modusnya, FO-nya. Nah, di sini kita perhatikan yang merupakan tepi bawah adalah ini. Jadi intervalnya di sini kalau misalkan dia pada tabel pembentuk histogram, pada intervalnya ini itu sudah dalam bentuk tepi bawah dan tepi atasnya. Berarti tepi bawahnya di sini adalah 45. Kemudian delta 1 itu adalah selisih dengan kelas sebelumnya. Berarti ini adalah 25 dikurang dengan 18. Maka ini kita peroleh dia adalah 7. Kemudian delta 2 itu adalah selisih dengan kelas setelahnya, yaitu 20. Berarti 25 dikurang 20 kita akan peroleh dia adalah 5. Kemudian kita butuh C. C itu adalah panjang kelas. Kita ambil aja selisih ya dari tepi bawah dan tepi atasnya. Kita pakai yang kelas modus aja. Berarti situ 60 dikurang 45 itu adalah 15. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumus. M0 sama dengan L0-nya adalah 45 ditambah delta 1 7 per 7 ditambah delta 2-nya adalah 5 dikali dengan panjang kelasnya adalah 15. Maka di sini kita peroleh 45 ditambah 7 dikali 15 per 12 yaitu 35 per 4. Maka kita peroleh di sini 45 ditambah 8,75. Maka ini hasilnya adalah 53,75. Berarti di sini tentukan hitunglah nilai modus dari data berikut. Nah, kita perhatikan di sini ya, pada tabelnya keuntungannya itu dalam bentuk jutaan rupiah. Itu banyak perusahaan itu adalah untuk frekuensinya. Berarti di sini ini kita kalikan untuk nilai modusnya itu adalah 53,75 dikali dengan 1 juta. Karena ini pada tabel itu sudah disederhanakan ya. Ini karena ada dalam kurung jutaan rupiah, berarti dalam bentuk satuan jutaan di sini. Maka kita kembalikan 53,75 dikali 1 juta itu sama dengan 53.750.000. 53.750.000. Ini untuk modusnya. Berarti kesimpulannya di sini ya, keuntungan yang paling sering muncul ya itu adalah sebesar 53.700.000 rupiah. Nah, demikian untuk pembelajaran mengenai statistika, yaitu menentukan nilai modus pada diagram histogram. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.